Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan, masih di kuliah full online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kali ini dalam mata kuliah Data Warehouse. Di pertemuan yang ketiga di sini kita akan membahas mengenai data multidimensi. Ya, bagi teman-teman yang sudah siap untuk menyimak mata kuliah ini, silahkan siapkan juga buku catatan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan dalam pertemuan yang ketiga di sini. Ya, jika kita flashback ke pertemuan sebelumnya, kita telah memahami apa itu data warehouse dan apa perbedaannya dengan database serta dengan file. Ya, jadi di dalam data warehouse itu nanti ada data multidimensi. Ya. Nah, karena data warehouse ini bersifat khusus, ya, jadi data warehouse kan berbeda ya dengan database seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana di dalam database itu hanya memiliki dua dimensi ya, baris dan juga kolom. Sedangkan di dalam data warehouse kita bisa memiliki tiga. Ya, kita bisa memiliki tiga bagian atau tiga dimensi atau lebih, bahkan 6 dimensi, 5 dimensi, tergantung dari kebutuhannya nanti untuk dianalisis itu menggunakan berapa dimensi. Dan jika dia menggunakan 3 dimensi, kita bisa memanfaatkan gambar seperti kubus yang mana dia ada baris kolom dan juga ada Z-nya yang ke belakang itu. Mungkin untuk data per tahunnya ya, ataupun untuk data per wilayahnya, karena mungkin ada perusahaan tersebut memiliki cabang di berbagai wilayah di Indonesia ya, ataupun di dalam satu provinsi dia memiliki cabang di beberapa kota. Nah, bisa menggunakan Z-nya itu. Oke, mari kita buka lebih dalam. Jadi di dalam data warehouse itu ada yang namanya data mart. Nah, data mart ini yang merupakan bagian dari data warehouse. Ya, coba kita lihat atau flashback lagi mengenai data warehouse di sini. Dia berorientasi pada perusahaan, melingkupi semua proses. Ya, jadi di dalam data warehouse itu dia kumpulan dari semua departemen ataupun dari semua bagian-bagian. Ya, entah itu dari SDM, dari sales, kemudian dari manufaktur, beberapa data yang ada dari semua departemen. Nah, data warehouse itu merupakan gabungan data mart. Ya, jadi data mart ini masih ada kaitannya dengan data warehouse. Karena di dalam data warehouse itu juga ada data mart. Karena tadi ya, orientasi pada perusahaan melingkupi semua proses. Semua proses yang ada di perusahaan tersebut dari beberapa departemen akan digabung. Ya, atau dari beberapa data mart akan digabung dijadikan satu di dalam data warehouse. Nah, kemudian data warehouse itu data didapat dari proses tagging. Di dalam pertemuan minggu lalu kita membahas struktur data warehouse, di mana di situ ada bagian staging area atau tempat untuk menampung sementara atau mengumpulkan data secara sementara, kumpulan semua data sementara. Ini ya, staging, proses staging. Nah, kemudian ada merepresentasikan data dari perusahaan atau organisasi. Ya, direpresentasikan karena data-data itu nanti berupa fakta dan harus direpresentasikan. Dan diorganisasi dalam ER model ya, atau entity relationship. E-nya entity, R-nya relationship. Ini hubungan model hubungan antar entitas ya. Jadi semua sumber daya yang ada di perusahaan itu nanti direlasikan, dihubung-hubungkan per bagian-bagiannya. Bagian A direlasikan ke bagian B, bagian B direlasikan ke bagian C, bagian C direlasikan bagian Z, dan seterusnya. Nah, jadi data warehouse itu tabel fakta. Ya, ada tabel fakta dan juga tabel dimensi. Selain itu juga
dia memiliki beberapa jenis dari tipe ya, seperti yang ada di dalam data mart. Di situ dikatakan dia ada star join, fakta dan dimensi. Selain itu juga ada snowflake ya, atau butiran debu, butiran salju ya, snow ya. Dan atau keduanya kalau di dalam data warehouse ya. Jadi kalau database itu ya banyak tabel-tabel transaksinya, bahkan bisa ditambah fitur ya, jika mungkin nanti ada stok yang mepet ya, ada barang yang stoknya mepet atau hampir habis, misalkan tinggal 10 atau tinggal 5, akan ada notifikasi. Itu kalau di dalam database ya, itu strategi ya agar tidak kehabisan stok. Tapi kalau di dalam data warehouse kita tidak bisa untuk menambahkan fitur itu, karena di dalam data warehouse itu data yang sudah tidak ada transaksinya lagi atau sudah berhenti transaksinya ya. Kalau masih ada transaksinya berarti itu database, belum bisa ditampung ke dalam data warehouse. Nah, itu karakteristik dari data warehouse. Kemudian kita lihat data mart ya. Kalau tadi data warehouse itu berorientasi pada perusahaan, semua cakupannya besar, semua proses ya. Sedangkan kalau di dalam data mart dia berorientasi pada departemen atau pada bagian tertentu saja ya. Di departemen SDM, nah itu nanti satu data mart. Di departemen penjualan itu satu data mart. Di departemen manufaktur itu satu data mart ya, per bagian atau per departemennya, satu bisnis proses ya. Oke, dari sini bisa mulai ada gambarannya data warehouse dan juga data mart. Oh, jadi kalau data warehouse itu kan gabungan dari beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu disebut sebagai data mart ya, karena ini gabungan data mart itu disebut data warehouse, atau gabungan dari berbagai bidang, gabungan dari bagian. Dan data mart ini bersifat star join, fakta dan dimensi ya. Selain ini tadi ada snowflake ya, yang mana untuk snowflake itu dimiliki oleh data warehouse. Tapi data warehouse juga bisa memiliki sifat seperti data mart, yaitu star join, yang mana nanti data prosesnya itu ya, data transaksinya, tabel transaksinya itu bisa diletakkan di tengah, dipusatkan di tengah ya. Di samping-sampingnya itu nanti ada data dimensinya. Nah, teknologinya optimal untuk pengaksesan dan analisis data, dan juga cocok untuk merepresentasikan data departemen. Ya, jadi nanti tabel yang di sini itu bisa di-query-kan. Ya, tapi kalau di dalam data warehouse butuh waktu untuk meng-query-kan, karena dia kan besar, jadi harus dipilah-pilah dulu. Misalkan nanti mau dipilah-pilah berdasarkan 3 bulan terakhir ya, atau juga bisa tadi 3 tahun terakhir, atau 6 bulan terakhir, 1 semester ya, atau 3 bulan terakhir, triwulan. Nah, itu dipilah-pilah dulu sebelum di-query-kan. Nah, kalau data mart lebih praktis dia ya, makanya kalau kita ingin menyimpan di dalam data warehouse, kita perlukan dulu data martnya, biar nanti ketika kita ingin memilah dari data warehouse ini lebih enak ya. Namanya aja gudang, kita ingin mencari sesuatu yang di gudang, itu pasti kita harus cari dulu semuanya, dibongkar-bongkar dulu, kita kelompokkan. Ini yang peralatan rumah tangga, ini yang peralatan kantor, dipisah-pisahkan dulu. Nah, jadi data warehouse itu gabungan dari beberapa data mart yang levelnya berada pada perusahaan atau organisasi. Sedangkan data mart bagian dari data warehouse yang berada di level departemen pada perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi data mart hanya menangani satu proses bisnis saja. Ya, hanya satu proses bisnis. Misalkan penjualan, ya khusus dia di penjualan itu saja. Ya, nanti ada data mart yang lain di bagian SDM, ya dia khusus di bagian SDM. Jadi terpisah-pisah nanti, yang menangannya terpisah-pisah. Tapi nanti dari beberapa bagian itu, data mart 1, data mart 2,
data mart SDM, data mart penjualan akan dijadikan satu ke dalam data warehouse. Saya yakin teman-teman bisa memahami dengan mudah ya. Oke, next. Ini ada contoh tabel relasional ya, data satu dimensi dibangun berdasarkan baris dan kolom. Ini ya, ini agak sedikit blur ya. Ini karena gambar saya capture ya. Oke, di sini ada 3 tabel ya, ada source 1 tabel, source 2 tabel, dan source 3 tabel ya. Ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Dan kita lihat dulu yang sebelah kiri, ada 2 tabel di sini. Ini tabel yang atau ketiganya ini ya. Ini tabel itu yang sering kita gunakan di dalam database. Ketika kita ingin merancang database, biasanya kita menggunakan baris dan kolom ya. Dan selain itu di Excel juga sama, di Microsoft Access juga sama. Ya, ini yang sering kita pakai lah istilahnya, tidak asing lagi. Ya, dari 3 tabel ini. Dan kalau kita cermati lagi di bagian yang sebelah kiri ini ya, yang saya tunjukkan pointer ini, ada 2 tabel. Ya, ada 2 tabel di mana di sini ada student ID, kemudian di sini ada nama studentnya, ya, dan ada birth date-nya. Kemudian tabel 2 ada course ID, course, dan kreditnya ya, atau SKS-nya lah ya. Ini istilahnya kayak nama ID siswa ya, atau NPM, dan ini nama siswanya, dan ini tanggal lahirnya. Kemudian di tabel yang kedua itu ada ID mata kuliahnya, kemudian ini course ya, pilihan mata kuliahnya, dan kreditnya ada SKS-nya. Nah, di mana di dalam tabel 1 itu ada ID student ya, 61521, nama studentnya ada Jonas, lahirnya 12 Mei. Oh, ini kalau ini kebalik ya, berarti 5 Desember 77 ya. Ya, 1977. Nah, ini kalau kita baca seperti ini ya, ada 3 data itu kan, dia ada record ya. Ya, record 1 ini Jonas ya, 61521, kemudian 61300 Devi, ini rekor kedua, ini rekor ketiga, dan terusnya. Ada 4 rekor di dalam baris 1. Ya, begitu juga untuk tabel yang kedua, ada course ID, ada Maths 231, course-nya Maths ya, atau matematika, ada 3 SKS, ini rekor 1, rekor 2, dan rekor 3. Ada 4 rekor tadi ya, ada 4 rekor. Kemudian kalau kita mencermati tabel 3, ada sesuatu yang ditambahkan di sini. Di sini ada student ID, ada course ID ya. Kalau kita lihat di situ dia diambilkan dari tabel 1 untuk student ID-nya. Untuk course ID-nya diambilkan dari tabel yang kedua. Cuma di sini ada grade dan weight. Ya. Nah, coba cermati di sini ada yang berbeda tidak dari rekor atau isian di tabel yang ketiga di sana. Atau kita bisa sebut tabel 3 ini adalah tabel transaksi ya. Tabel 1 dan tabel 2 itu kita sebut sebagai tabel master, dan tabel 3 itu tabel transaksi. Bisa dicermati untuk isian dari tabel 3 ini atau tabel transaksi ini. Jadi tabel 3 ini apa? Ya, coba amati dulu. Apa sih perbedaan tabel master dan tabel transaksi? Ya, kalau kita lihat di tabel master ini ya, tabel 1 dan 2, tabel master, itu kita tidak menemukan ID yang sama. Ya, jadi setiap siswa itu memiliki ID yang berbeda-beda, atau setiap mata kuliah memiliki ID yang berbeda-beda. Mungkin saja nanti di student ini nama siswanya itu bisa sama, tapi ID-nya harus berbeda. Ya, kayak NPM, meskipun namanya sama, NPM-nya harus berbeda. Oke, tapi kalau kita lihat di tabel ketiga, itu ada ID yang sama. Ini misalkan 61521, 61521. Ya, ada 3 di sini. Terus yang lainnya juga sama, ini 61425, 61230, ada 22 masing-masing. Ya. Dan course ID-nya itu juga ada yang sama. Meskipun di dalam student ID yang berbeda. Jadi tabel transaksi, kita simpulkan ya,
tabel transaksi itu ada banyak data yang sama, ya. Tapi kalau di data master itu harus satu, nggak boleh redundans, nggak boleh ganda. Ya, jadi untuk student 611521 pada kode mata kuliah MAT 231 dia mendapatkan nilai B, ya, atau IPK-nya 3, ya. Kemudian siswa yang sama, ya, di dalam mata kuliah ekonomi itu mendapatkan nilai A atau 4, ya, apa namanya, IPK, ya, IPK-nya 4. Kemudian di siswa yang sama juga di dalam mata kuliah histori dia mendapatkan nilai B dengan peringkat 3, nilai 3, ya. Nah, maksudnya apa? Ya, jadi kalau di dalam data master ini ada yang disebut sebagai primary key, kunci. Dia tidak boleh redundant, tidak boleh ganda. Ya, ID ini nggak boleh ganda. Loh, tapi kok di tabel kedua atau tabel ketiga, di tabel transaksi, dia ada nilai yang sama, Pak. Yaitu perbedaannya, ya. Kalau di dalam tabel transaksi, ya bisa saja kan satu barang dibeli oleh beberapa orang. Tapi nama barang itu harus satu di sini. Ya, atau di dalam matematika apa? Ini kursnya ini, ya. Barang air kemasan atau air mineral 300 ml. Ya udah, barangnya hanya satu itu. Mungkin beda merek boleh, ya, beda merek kita ibaratkan beda barang, ya, karena produksinya juga berbeda, ya. Tapi dia harus memiliki ID yang juga berbeda. Nah, tapi barang itu bisa dibeli oleh siapa saja, oleh beberapa orang, ya, atau satu orang bisa membeli beberapa produk. Ini kan satu orang memilih beberapa mata kuliah. Nah, jadi primary key yang ada di dalam data master ini, dia bisa menjadi kunci tamu di dalam tabel lain. Ya, di sini dia kunci, tapi menjadi tamu. Kalau tamu dia bisa ganda, bisa duplikat. Ya, dan ini sebenarnya lebih bagusnya nanti di bagian kiri ini ada transaksi ID. Ya, ada transaksi ID lagi yang akan membungkus ataupun membedakan antar ini, ya, antar siswa dan kurs ID-nya. Nah, sampai ini bisa dipahami, ya, teman-teman, ya. Oke, perbedaan data tabel master dan juga tabel transaksi. Ini, ya, setiap rekor atau baris merepresentasikan data student yang berbeda-beda. Ya, tadi, ya, namanya bisa sama tapi ID-nya harus beda. Setiap rekor baris merepresentasikan data student yang beda-beda. Atau tadi juga merepresentasikan nama yang sama tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Dan yang kedua, satu baris dengan baris lainnya diidentifikasikan dengan sebuah key, yaitu primary key. Setiap baris dengan baris lainnya diidentifikasikan dengan sebuah key atau primary key. Makanya tadi saya katakan ini lebih tepatnya di sini ada primary key-nya. Kalau kita melihat di dalam tabel ketiga ini belum ada primary key, belum ada kolom yang khusus untuk memberikan ID, ya, pada tabel ini. Ya, ini kalau mau kita edit data nanti susah, ya, kita harus menggunakan ID-nya yang mana. Kalau kita ingin edit yang edit 61521 nanti yang di sini juga akan berganti semua, yang baris kedua dan ketiga atau rekor kedua dan ketiganya juga akan berganti. Kolom seperti student big data menyimpan fakta yang sama atau sejenis, di mana setiap fakta tersebut merujuk pada primary key, yaitu student ID. Ya, ini data masternya harus menyimpan fakta yang sesuai. Namanya mungkin bisa sama nama manusia, ya. Mungkin Anda dengan teman Anda juga sama namanya. Tapi nanti harus memiliki nomor induk KTP atau NPM yang berbeda. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tabel relasional hanya mempunyai satu dimensi. Ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Dan ini kalau kita lihat data multidimensinya, data yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi, ya, dari sudut dimensi. Contoh multidimensi data, ya, ada spreadsheet, ada cup, ya. Jadi di sini ada X, Y, dan Z, ya, yang mana mungkin nanti kita bisa potong per kubus
ya, per bagian per data martnya. Ini kalau kita lakukan, ini data warehouse, dan ini setiap kubus, ya, potongan-potongan kubus ini adalah data martnya. Ya, mungkin nanti ini bisa kita lihat per bulannya ya. Ini TV setnya, ini bulan Juni, yang bawah ini bulan Juli, ya. Terus ini di kota mana dia di apa namanya dijual, ya, atau laku berapa. Nah, kalau ini direpresentasikan ke dalam tabel 2 dimensi, ya, atau XY saja, itu sebenarnya juga bisa. Tapi bayangkan nanti berapa banyak baris dan kolom yang harus diinputkan, ya, atau yang harus disediakan. Nah, atau lebih jelasnya ini ada contoh data multidimensi, di mana di sini ada supermarket chain, ada insurance business, ada airline company, manufacturing company, atau proses perakitan, ya. Nah, yang pertama supermarket chain, ada sales unit, ya, atau penjualan unit, di mana di sini dia memiliki beberapa dimensi. Misalkan ada waktu, ya, terus akan ada store-nya, ada tokonya di mana, terus produknya apa saja yang dari sales ini, dia menjual produk apa, terus promosinya lewat apa. Nah, ini bisa saja di satu daerah ada berapa cabang, ya, bisa ditambahkan, ya. Atau satu daerah, satu provinsi ada berapa kota. Dan yang kedua ada klaim, ya, bisa saja nanti produknya itu cacat sehingga harus diklaim, ya, waktunya kapan ini, terus statusnya apa ini, apakah rusak parah atau rusak berat, terus policy, ya, kebijakan klaimnya nanti akan diganti seluruhnya atau hanya diganti jasa servisnya, atau yang di asuransi itu jasa servisnya untuk produknya nanti bayar sendiri, ya, untuk ganti spare partnya ganti bayar sendiri atau bagaimana, atau spare part dan jasa servisnya itu gratis semua. Itu tergantung kebijakan dari perusahaannya, ya. Terus ada insurance part, ya, dan ada proses klaim dan agennya itu dari siapa. Nah, itu ada di insurance business, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dimensi. Nah, kemudian juga ada manufacturing company, proses perakitan, ya. Jadi bahan setengah jadi diproses, dirakit agar menjadi bahan jadi. Ya, ada shipment di sini, ya. Nah, ini kapan dealnya, apakah sudah deal atau belum? Terus kapan waktunya? Ya. Nah, kemudian ada produknya apa? Terus kapan dikirim ke customer, ya. Kemudian ship from-nya, siapa yang mengirim, terus pengirimannya lewat apa, apakah lewat kurir, ya, apakah lewat ojek online, atau apakah lewat pesawat atau kereta, ya. Dan yang terakhir di sini ada airlines company, ya, penerbangan, frequent flyer flag, ya, dimana di sini ada waktu juga, terus ada status, ada customernya, ya, terus ada flag penerbangannya, ada fare class atau kelas bisnis atau kelas ekonomi, eksklusif, ya, terus airportnya apa, ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat ada beberapa dimensi, ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 6, di sini juga ada 6, di sini ada 6, sedangkan di sini ada 4. Pertanyaannya, siapa yang menentukan berapa banyak dimensi yang harus dibuat? Ya, mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat seperti itu. Ini kan, ini ada 4 dimensi, ini ada 6 dimensi, ini ada 6 dimensi, ada 6 dimensi. Penentuan dimensinya itu berdasarkan apa? Dan apakah sudah ditentukan sebelumnya kalau airlines company itu harus 6, manufaktur harus 6, kemudian kalau supermarket chain itu harus 4? Tidak. Jawabannya tidak. Jumlah dimensi ini ditentukan berdasarkan kebutuhan analisisnya, ya. Nanti analisis ini bertujuan untuk menganalisis apa. Nah, itu akan menentukan jumlah dimensinya, ya. Jadi jumlah dimensi ditentukan kebutuhan analisisnya. Oke, itu perlu diingat-ingat, ya, dicatat, ya.
Dan ini ada contoh spreadsheet Excel ya, dimana kalau kita tidak menggunakan kubus, kita juga bisa sebenarnya menggunakan ini ya, tapi agak sedikit lebih ribet ya. Kalau ini baru dua lokasi ya, kalau misalkan ada 10 lokasi, ada lokasi 1, lokasi 2, nanti di depannya ini lagi ada lokasi 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita klik lokasi 1, nanti dia akan muncul ke depan, nanti ada Januari, Februari ya, atau Januari tanggal 1, Januari tanggal 2, Januari tanggal 3, Januari tanggal 4 dan seterusnya ya. Tapi kalau kita klik lokasi 2, yang muncul nanti seperti ini, yang duanya yang muncul. Nanti yang klik ketiga, yang duanya nggak kelihatan seperti lokasi 1 itu ya, nggak kelihatan, yang kelihatan lokasi 3-nya ya, item-itemnya itu maksudnya, tapi kalau namanya tetap kelihatan ya. Ini kalau kita susun dengan menggunakan kubus akan menjadi seperti ini ya, lokasi dia ke belakang, kemudian itemnya dia di sini ya, terus ke belakangnya sana dia bisa menggunakan tahun ya, mungkin ya tadi apa, kalau tadi dia menggunakan Januari nih ya, Januari 2021, Januari 2022 dan seterusnya. Baik, nah fitur kubus di dalam data multidimensi. Ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan. Yang pertama ada rotation atau pivot ya. Dia memutar sumbu pada cup untuk memperoleh data yang diinginkan ya, jadi kubus tadi itu bisa dilihat. Nah, ini kalau kita ingin melihat yang itemnya bisa kelihatan di sini, tapi kalau ingin melihat lokasinya agak sulit ya, bisa kita putar ya, rotasi, lihat ke atasnya, oh berarti ini ya. Kemudian kalau ingin lihat sampingnya, nilai penjualannya, bisa kita geser, putar ke samping ya. Kemudian ada slicing juga, pemotongan data berdasarkan kategori tertentu. Jadi kita bisa memilih waktu ya, misalkan hanya di semester ganjil saja, atau berdasarkan kota tertentu saja yang akan kita lihat ya. Dari kubus tadi kita bisa potong, berdasarkan kategori sesuai keinginan kita. Nah, kemudian setelah itu kita ada fitur lagi dashing, penyaringan subset data dari proses slicing. Setelah dipotong tadi ya, di slicing tadi, kita bisa potong lagi berdasarkan subset tertentu ya, agar query-nya nanti lebih berfokus lagi ya. Bayangkan kalau kita ingin menganalisis data 1000 data, kalau kita nggak perkecilkan, maksudnya nggak kita fokuskan ya, kita filterkan ya, kita akan mengalami waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita hanya menganalisis 100 data ya. Agar bisa mendapatkan 100 data ya, tanpa mengurangi data yang akan kita analisis ya, kita singkirkan data-data yang tidak akan kita analisis. Di slicing, di dashing, diulang lagi, slicing lagi, di dashing lagi, sehingga kita akan memperoleh data yang benar-benar sesuai, data yang benar-benar sama ya, sesuai kebutuhan kita. Dan ada drill down, ini menampilkan data dalam bentuk lebih detail ya, tapi berdasarkan tahun misalkan ya, berarti ada 6 bulan. Tampil berdasarkan semester, berarti tahun ada 12 bulan. Kalau berdasarkan semester berarti ada 6 bulan. Berdasarkan triwulan berarti ada 3 bulan. Kalau berdasarkan bulan berarti ada 4 minggu ya. Dan ada consolidation, itu menyatukan data dalam hierarki yang lebih tinggi. Jadi setelah di drill down tadi, dipecah-pecah ya berdasarkan beberapa bulan, consolidation ini untuk menyatukan kembali pecah-pecahan tadi dijadikan satu lagi. Nah, kenapa Pak? Untuk menguji apakah pecahan-pecahan tadi kalau dijadikan satu hasilnya sama dengan sebelum di drill down ya. Kayak kita memiliki gambar, kita potong-potong gambar tersebut ya, per potong kita analisis, sudah selesai semua. Kemudian potongan itu coba kita gabungkan lagi, gambar ini menjadi gambar yang utuh tidak ya. Kalau tidak ya berarti tadi ada yang salah dalam pemecahannya, atau ada yang hilang dalam slicing atau dashingnya. Proses slicing dan dashingnya dia membuang data yang sebenarnya kita perlukan, tapi malah dibuang ya, salah dalam proses penyaringan slicing ataupun dashingnya.
harus diulang lagi ya, data yang mentah tadi harus di slicing ulang, di dashing ulang. Nah, ada OLAP. Apa itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, OLAP, Online Analytical Process. Jadi ini merupakan proses analisis. Ya, teknologi yang digunakan untuk memproses data dalam struktur, dalam data struktur multidimensi, sehingga data dapat tersedia untuk memudahkan query dan analisis yang kompleks. Siapa yang memproses? Ya analisis. Analisis yang membutuhkan teknologi untuk memproses data ini. Ya. Data yang disajikan biasanya berbentuk fungsi agregat. Ya, seperti summary atau kesimpulannya, kemudian maksimalnya. Ya, data ini nilai maksimalnya berapa? Atau nilai minimalnya, atau nilai rata-ratanya. Ya, atau kalau summary tadi apa kok kesimpulan? Penjumlahan ya, jumlah data ya, ini kayak di fungsi Excel ya, ada sum, ada max, min, average, mungkin juga nanti ada count ya, if, dan lain sebagainya. Oke, itu yang bisa diperoleh dari OLAP, Online Analytical Processing. Nah, kemudian ada karakteristik dari OLAP sendiri. Dia mengizinkan user melihat data dari sudut pandang logikal dan multidimensional pada data warehouse. Dia bisa melihat data secara logik ya. Terus memfasilitasi query yang kompleks untuk digunakan dalam analisis, tidak terbatas ini query-nya, sehingga nanti kita bisa atur sedemikian rupa agar bisa menghasilkan hasil analisis yang sesuai kebutuhan kita ya, query-query yang kompleks. Mengizinkan user melakukan drill down tadi untuk menampilkan data pada level yang lebih detail, atau roll up untuk agregasi dari satu dimensi atau beberapa dimensi, dipecah-pecah lagi ya dari beberapa dimensi tadi, terus di roll up, agregat, siapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya, berapa jumlahnya. Menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data ya, proses kalkulasi dan perbandingan data, terus menampilkan hasil dalam bentuk number termasuk dalam tabel dan grafik ya, jadi nanti hasilnya berupa grafik ya, yang lebih mudah dibaca atau lebih mudah dimengerti ya, dibandingkan dengan menggunakan deskripsi ya. Nilai A pada bulan Juli mendapatkan atau terjual sekitar 100 produk B pada bulan Agustus sekian. Nah, itu kan lebih sulit, kalau digambarkan itu lebih enak. Nah, di dalam pemodelan data multidimensi ada dua, ada star skema dan snowflake skema. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Yang star itu dia berupa bintang, yang mana pusat skemanya itu ada di tengah ya, star. Fact table, pusat dari skema bintang disebut fact table. Fact table mempunyai sebuah nilai agregat dari data-data yang berasal dari tabel dimensi, tabel master ya, tabel dimensi itu tabel master. Dan setiap tabel dimensi akan berrelasi langsung dengan tabel fact tadi atau pusatnya tadi. Tabel dimensi berisikan data tentang informasi atau waktu. Ya, contohnya tadi kalau teman-teman masih ingat ada tabel siswa dan juga mata kuliah, itu ya tabel dimensinya. Relasi antara tabel fact dengan dimensinya adalah one to many ya. Jadi ada beberapa ya, many to many, many to one. Nah, ini kalau di star skema itu one to many. Satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, atau satu mata kuliah bisa diambil beberapa siswa. Terus ada primary key pada tabel dimensi akan menjadi key pada fact table, atau dapat ditanyakan bahwa fact table memiliki kombinasi key dari tabel dimensi tersebut. Nah, lebih jelasnya ini ya. Oke. Ya, ada dimensi waktu, ada dimensi pengarang, ada dimensi buku, ada dimensi toko. Ini tabel masternya ya, yang dimensi ini tabel masternya, dan dia setiap tabelnya harus memiliki key, primary key. Nah, di sini sebagai primary key. Terus tadi yang di tengah ini adalah tabel fact ya, tabel faktanya atau tabel transaksinya, transaksi penjualan, di mana di sini dia harus terhubung ke semua tabel dimensi ya. Ada ID buku, ID toko. ID buku di dalam dimensi buku dia sebagai primary key, tapi di dalam fact penjualan dia menjadi
kunci tamu ya. Nah, cuma di dalam ini dia ada jumlah penjualan dan nilai atau mungkin harga ya, harga total harga, jumlah yang dijual 10 ya, misalkan 10 itu dikalikan satu bukunya 100.000, berarti 1 juta, nilainya 1 juta untuk ID buku ini ya, terjual di toko ini dengan waktu ini, yang pengarangnya ini gitu ya, mungkin seperti itu ya. Oke, ini contoh dari star skema ya, dia berbentuk bintang ya, meskipun sisinya ada 4 ya, tapi sama ya, maksudnya di sini dia lari 1, di sini lari 1, di sini 1, di sini 1. Nah, kemudian yang kedua tadi ada, ini ada kelebihannya dulu. Kelebihannya lebih sederhana ya, simple, ini lebih mudah dipahami ya. Pasti semua bisa membaca itu tadi ya. Hasil dari proses query juga relatif lebih cepat juga ya, karena langsung terhubung ke tabel-tabelnya. Terus kekurangannya lebih boros pada space ya, karena kalau kita isikan datanya nanti mungkin banyak sekali di sini ya space-nya ya. Nah, terus yang kedua tadi ada snowflake skema ya. Model snowflake merupakan perluasan dari star yang sama-sama memiliki satu atau lebih dimensi ya. Pada snowflake, tabel yang berelasi pada fact tabel hanya tabel dimensi utama. Jadi dimensi utama itu nanti memiliki perluasan lagi, memiliki subdimensi ya. Sedangkan tabel yang lain subdimensi dihubungkan pada tabel dimensi utama. Oke. Model snowflake ini hampir sama seperti teknik normalisasi ya kan, normalisasi ini ya. Ini kan tadi contoh dari data pusatnya ya, fact datanya. Nah, terus ini juga sama ya, kalau kita melihat ini kan sama dengan yang star skema tadi. Bedanya di dalam snowflake skema dia bisa memiliki subdimensi. Ya, di dalam salah satu dimensi dia memiliki turunan dimensi. Ya, ini jenisnya, jenis buku misalkan ada kan, buku itu ada buku pendidikan, buku dongeng, buku cerita, ya buku resep dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dikategorikan di sini. Dan bentuknya kan jadi nggak star ya. Ya kayak butiran-butiran salju gitulah ya. Yang di sini agak sedikit panjang, yang sini pendek. Ya, ini mungkin nanti dimensi waktu juga memiliki subdimensi lagi. Ya, perbedaannya hanya di situ. Kalau star dia tidak memiliki subdimensi, kalau snowflake dia memiliki subdimensi. Bisa dipahami ya? Nah, terus kelebihannya apa? Pemakaian space yang lebih sedikit, update dan maintenance yang lebih mudah karena dia dibagi menjadi beberapa tabel ya. Nah, kekurangannya model lebih kompleks dan rumit. Kalau kita baca nantinya gambarnya menjadi lebih luas ya, lebih rumit. Proses query-nya juga lambat ya, karena harus terhubung dulu ke tabel utama, atau kalau dari tabel faktanya tadi ya, tabel transaksi yang di tengah penjualan itu kita ingin menghubungi jenis buku ya, kita harus masuk dulu ke dimensi utamanya dulu, kemudian kita bisa masuk ke dimensi jenis bukunya. Performanya lebih kurang bagus ya, karena tadi proses query-nya lambat, jadi performanya kurang bagus. Nah, terus nanti mau pilih mana sesuai snowflake atau star skema ya, itu semuanya sesuai kebutuhan. Dan nanti sebenarnya juga ada gabungan dari snowflake dan juga starflake ya. Kita baca lebih lanjut nanti. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh berdiskusi di grup WA yang sudah disediakan, atau bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di dalam video ini. Ya, saya Dendi Kurniawan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.